Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang volumenya, kurang. Ala hadirin wa ala kulli min salih Mustafa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay malikis samawati wal ardi wa ma'budi man fihima. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, rabbil alamina, Rabb yang memelihara alam. Ai maknanya adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin tadi maknanya adalah malikis samawati wal ardi, pemilik langit dan bumi, wa ma'budi, dan Rabb yang harus disembah, man, oleh, fihima, yang menghuni di dalam langit dan bumi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu pemilik langit dan bumi, sekaligus sebagai Rabb atau sering kita sebut Tuhan bahasa Indonesia. Rabb yang harus disembah oleh penghuni langit dan bumi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, dan salawat, wassalamu, dan salam, ala rasulillahi, semoga tetap tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulullahi maknan, ya, itu
yang tercetak huna, ya. Insyaallah lebih tepatnya ma'nan, bukan huna. Wa rasulullahi ma'nan, dan lafadz Rasulullah secara makna. Apa sih makna lafadz Rasulullah itu? Wa rasulullahi ma'nan huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna dari lafadz Rasulullah itu adalah beliau, ya, merujuk kepada beliau, baginda kita, sayyiduna, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sara alaman bil ghalabati ala tilka dzati syarifati. Fa innahu, karena sesungguhnya lafadz itu, lafadz apa? Lafadz Rasulullah itu sara alaman bil ghalabati ala tilka dzati syarifah. Lafadz Rasulullah itu menjadi alaman, isim alam artinya isim yang khusus atau nama yang khusus, bil ghalabati, karena unggul, ya, karena unggul, keunggulan, ya. Ala tilka dzati syarifah, keunggulan apa? Keunggulan penyebutannya. Ala tilka dzati syarifah, atas zat, atas diri asyarifah yang mulia itu. Sebab beliau itu khusus, ya, penyebutannya khusus karena unggul dan dirinya mulia, maka disebutlah Rasulullah, ditulis, ya, Rasulullah, lafadznya demikian. Wa ba'du, dan kemudian. Wa ba'du, dan kemudian. Ai, apa maknanya wa ba'du itu? Ai, maksudnya adalah ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala rasulillah. Ketika disebut wa ba'du, maksudnya adalah ba'dal basmalati, setelah membaca basmalah, wal hamdalati, dan setelah membaca hamdalah, wassalati, dan setelah membaca salawat, ala rasulillahi, atas Rasulullah. Kalau lagi latihan pidato kan ada suka amma ba'du atau wa ba'du. Nah, itu maksudnya adapun setelahnya. Setelah apa? Ya, setelah yang diucapkan sebelumnya itu. Biasanya sebelum amma ba'du itu bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, itu seterusnya. Amma ba'du. Nah, wa ba'du atau amma ba'du, ya, wa ba'du ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala rasulillah. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabir. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabir. Fayaqulu, maka berkata, faqiru, seorang yang butuh, fakir, seorang yang butuh, rahmati rabbihi, rahmat Rabbnya, al-khabir, yang maha khabir atau yang maha waspada, ya. Maka berkata seseorang fakir, seseorang yang butuh akan rahmati rabbihil khabir, rahmat Rabbnya yang maha waspada. Maksudnya al-khabir itu al-alimi
Al-alimi, yang maha mengetahui, bibawatinil umuri, yang mengetahui. Al-khabir itu maksudnya adalah al-alimi bibawatinil umuri. Al-khabir maksudnya ay alimi bibawatinil umuri. Apa maksudnya al-basir? Apa maksudnya al-khabir? Al-khabir adalah yang maha mengetahui bibawatinil umuri, inti segala perkara, inti segala urusan, inti segala masalah. Itulah al-khabir. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui inti segala masalah. Berkata seorang yang membutuhkan, ya maksudnya ya musannif ini, penyusun kitab ini, al-basiri. Jadi fayaqulu faqirur rahmati rabbihil khabiril basiri. Itu fayaqulu faqirur rahmati rabbihil khabiril basiri. Al-khabir itu apa? Tadi sudah, al-khabir ay alimi bibawatinil umuri. Nah, kalau al-basir apa maknanya al-basir? Maha melihat. Maksudnya adalah alladzi yabsuru ma tahta tsara wa mudrikil mubsirati hala wujudiha. Al-basir maknanya adalah alladzi yabsuru, zat yang melihat, ma tahta tsara, semua yang ada di bawah permukaan bumi, tsara, wa mudrikil mubsirati, dan mendapatkan yang nampak, hala wujudiha, ketika ada dalam wujudnya. Jadi yang tampak ataupun tidak tampak itu terlihat oleh al-basir, baik yang ada di bawah bumi ataupun yang di atas bumi, yang bersembunyi ataupun yang tampak, semuanya, tidak ada satupun, semuanya terlihat oleh Al-Basir, Allah yang maha melihat. Siapakah fakir? Al-fakir itu, yang berkata itu, dialah Ibrahimul Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahimu ibnu Muhammadin Al-Bajuri, yakni Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Nisbatun ila Bajuro baldatun min biladi Misra. Al-Bajuri itu nisbah, penisbatan kepada Bajur, baldatun, sebuah kota, min biladi Misra, dari negeri Mesir. Misra, mungkin jajanan Misra dari itu ya, Mesir ya. Mungkin memang banyak bahasa Indonesia, bahasa Sunda dari Arab ya, serapan-serapannya. Kalau kita anti bahasa Arab, kita nggak bisa bicara 80% mungkin, karena 80% kosakata bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Susah kita kalau hanya Melayu saja. Zu taksiri, ini beliau ya menulis, menyebutkan nama dirinya sendiri, kemudian beliau melabeli dirinya sebagai zu taksiri, orang yang memiliki, orang yang tidak cermat. Jadi diri menyebutkan kepada diri sendiri, merendahkan diri sendiri.
Zu taksiri, orang yang tidak cermat. Maksudnya bukan orang lain yang menyebutkan tentang Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri, tapi Syekh Ibrahim Bajuri menyebutkan dirinya sendiri sebagai bentuk kerendahan hati beliau. Saya nggak cermat. Biasanya kan kita kalau memperkenalkan diri itu kan biasanya pengennya disebutnya yang bagus-bagusnya ya. Saya sudah begini, saya orangnya begini, saya gitu. Nah, kemudian oleh pensyarah ya yang menjelaskan matan asli yang menjelaskannya yaitu Imam Nawawi, dijelaskan maksudnya taksiri itu adalah wa huwa syaikhul ulama'i fil azhari. Beliau adalah seorang ulama besar dari Al-Azhar. Nah, ini bukan oleh Syekh Bajuri, ini dijelaskannya yang mensyarahnya. Jadi yang ditulis oleh Syekh Bajuri itu yang dalam kurung yang tebal itu. Ya. Yang dalam kurung yang tebal itu ditulis oleh Syekh Al-Bajuri. Tapi setelah yang dalam kurung penjelasannya itu oleh pensyarahnya. Dan pensyarahnya atau penjelasnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang dari Jawa, yang dari Banten. Dijelaskan. Jadi zu taksir itu bukan maksudnya tidak cermat. Maksudnya beliau justru adalah seorang ulama besar dari perguruan Al-Azhar, dari Al-Azhari, Mesir. Sampai sekarang masih ada ya Universitas Al-Azhar. Saqallahu qabrahu birrahmati warridwani. Saqallahu, semoga Allah melimpahkan qabrahu, kubur beliau, birrahmati, dengan rahmat, warridwani, dan ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, segitu saja cukup ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, setiap kita mengucap lafaz tersebut kita ingat bahwa yang memiliki kita dan semua yang ada di langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di sini merasa memiliki, itu sebenarnya bukan milik kita. Kita hanya dititipi saja ya. Dan ini pembuktiannya sangat luar biasa. Membuktikan bahwa pemilik di langit dan di bumi itu Allah, bukan kita. Ini pembuktiannya luar biasa guncangannya. Bukan milikmu, tapi semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena milik Allah, jika kau dititipi sesuatu apapun ya, dititipi kesehatan, dititipi badan, dititipi penglihatan, dititipi pendengaran, dititipi ucapan, dititipi tenaga, yang sudah menikah dititipi pasangan, yang punya anak dititipi anak. Semuanya bukan milikmu, semuanya hanya titipan, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia makna dari lillahi. Dan atas semua milik Allah itu kita senantiasa harus bersyukur. Alhamdulillahi. Kita bersyukur karena kita nggak punya apa-apa gitu. Kita bersyukur karena kita tidak memiliki apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai bentuk syukur karena kita tidak punya apa-apa, kita hanya dititipi, maka seyogianya, semestinya ketika nanti pemiliknya mengambil kembali apa yang sudah dititipkan kepada kita, berusahalah untuk mengembalikan titipannya itu dalam keadaan sebagaimana semula, yaitu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Karena dulu dititipi pada awalnya pun dalam kondisi yang baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dititipi tenaga, fasilitas dari Allah untuk kita hidup, dikasih nafas, dikasih oksigen, maka kita gunakan titipannya ini untuk bersyukur kepada Allah.
Jangan kita gunakan untuk kufur nikmat, mengkufuri, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tadi sudah Rasulullah, maksudnya adalah makna penyebutan atas nama yang khusus yang disebabkan karena keunggulan beliau. Kemudian wa ba'du, kita belajar bahwa Allah itu Al-Khabir Al-Basir. Al-Khabir berarti yang maha tahu inti masalah. Kita sendiri kalau kita punya masalah, sering kita nggak tahu ini inti masalahnya apa. Ini tuh pokok masalahnya apa. Ini tuh masalahnya kenapa sih? Kita sendiri nggak tahu, padahal kita yang ngalamin. Siapa yang tahu, siapa yang lebih mengetahui masalah kita? Ialah Allah Al-Khabir. Dialah Allah yang Maha Khabir, Maha mengetahui inti masalah. Dan Allah juga Al-Basir, Maha melihat. Jangan dikira kalau kita tersembunyi gelap dalam ruangan yang tertutup, Allah tidak melihat. Allah melihat. Jangan dikira kalau kita sedang berdua berbisik-bisik dengan orang lain, membicarakan keburukan, merencanakan keburukan, merencanakan kejahatan, jangan dikira Allah nggak lihat. Allah lihat. Itulah Al-Basir. Terakhir adalah kita belajar kerendahan hati. Seorang Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan dirinya sendiri sebagai orang yang tidak cermat, padahal beliau justru adalah orang yang cermat pada masanya, sangat cermat, dan beliau adalah ulama besar dari Al-Azhar. Saqallahu qabrahu birrahmati wa ridwani. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kubur beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.